setiap hari seorang lelaki tersebut terus-menerus melakukan hal tersebut. Maka Rasulullah takjub terhadap dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bertemu lagi dengan program Jendela Dakwah yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren An-Nawawi, Lengser Dharma Camplong, Kabupaten Sampang. Selanjutnya, pada kali ini, alhamdulillah, kita berpuasa sudah sampai pada pertengahan bulan Ramadan. Dari berbagai banyak rintangan, dari berbagai banyak cobaan, dari berbagai banyak hal. Tetapi kita alhamdulillah puasa kita lancar sampai pertengahan bulan Ramadan. Di dalam pertengahan bulan Ramadan, tentu kita akan menemukan rahasia-rahasia yang harus sedikit tidaknya saya kupas tuntas. Dalam pertengahan bulan Ramadan, tentu ada sesuatu, baik itu berupa sunnatur Rasul, baik itu sirru Rabbil Alamin, baik itu makalah-makalah ulama, ataupun semacamnya. Semisal, yang saya angkat kali ini adalah tentang Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa Lailatul Qadri ini adalah khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Apakah itu malam Lailatul Qadr? Malam Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Di mana sisi positif daripada malam Lailatul Qadar adalah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga ada hadis yang berbunyi, man qama fi lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan ibadah, melakukan suatu amal kebaikan dalam malam Lailatul Qadar, sedangkan dirinya dalam keadaan iman dan wahtisaban. Iman, apa itu iman? Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Itu iman. Dan yang kedua, ikhtisaban, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap karena manusia, tidak mengharap karena harta, tidak mengharap karena tahta ataupun benda, tetapi yang diharap cuma satu, ridhallahi azza wa jalla. Maka Allah akan memberikan hadiah berupa ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dimaafkan dari dosa yang telah dia lakukan dahulu kala. Ayat selanjutnya adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli am. Sedikit saya akan membahas tentang ilmu gramatika Arabnya, tasrifnya. Tanazzalu ini asalnya adalah tatanazzalu, mengikuti wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tanazzala yatanazzalu tanazzulan. Faidahnya adalah limutawa'ati fa'alah al-mudha'afil ain. Mutawa'ahnya wazan fa'ala yang mana ainnya ditat'if, tasydid. Itu faidahnya, mutawa'ah. Apa itu mutawa'ah? Husulul athar inda ta'allukil fi'lil muta'addi. Itu mutawa'ah. Jadinya tanazzalu itu punya faidah yang mana faidahnya adalah lil mutawa'ah. Itu tentang tanazzalu. Kenapa kok dari tatanazzalu menjadi tanazzalu, kok dibuang?
salah satu hurufnya. Alasannya adalah litakhfif, alasannya mengentengkan, mentahfifkan, meringankan, itu alasannya. Maka ada kaidah yang berbunyi fa amrin au mudhari'in minka wa at ihdif wa fi qaidatin dakat qarat. Itu kaidah yang membahas tentang diperbolehkannya membuang salah satu huruf daripada fi'il mudhari' dengan alasan agar at-takhfif. Kaidahnya seperti itu. Ingat, intinya lafaz tanazzalul malaika, tanazzalu itu asalnya tatanazzalu, at-taknya dibuang dengan faidah litahfif, dengan faidah atau dengan tujuan litahfif, mengikuti wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, tanazzala yatanazzalu tanazzulan. Menjadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli am. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli am. Malaikat turun dengan mendapatkan izin Tuhannya. Apa tugasnya? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Menyampaikan salam, menyampaikan ucapan perdamaian, menyampaikan kalam-kalam ilahi sampai batas waktu matla'il fajr, keluarnya fajar. Suatu saat Rasulullah melihat seseorang lelaki dari Bani Israel. Dia ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, membawa pedang dengan tujuan fi sabilillah, membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah, menegakkan agama Allah. Setelah itu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ja'alta ummati aksral umam a'maron wa aqallaha a'malan." Wahai Tuhanku, sampean telah mentakdirkan umat saya umat yang pendek umurnya dan sedikit amalnya. Maka dari ini, atas permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku beliau menjadi Habibullah, bahkan dalam Qasidatul Burdah, setiap sesuatu yang ada di muka bumi itu tidak lain dan tidak bukan karena cahaya Rasulullah. Wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihimi fa innahu syamsu linhum kawakibuha yudhilna anwaraha linnasi fid dulami. Dengan permintaan Rasulullah, Allah mengabulkan permintaannya dengan memberikan Lailatul Qadar, di mana satu malam punya makna lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa kok dinamakan Lailatul Qadar? Ada apa di balik itu? Ternyata menurut sebagian ulama, kenapa kok malam Lailatul Qadar itu dinamakan Lailatul Qadar? Karena ketika itu pula Allah sedang memerintahkan para malaikat untuk mencatat takdir-takdir, untuk mencatat amal-amal dari seorang hamba, sehingga menjadi nama Lailatul Qadar. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya biasanya ketika seseorang telah banyak melihat orang-orang sujud di masjid, orang-orang melihat banyak manusia berzikir, ibadah, sholat di tempat-tempat ibadah, dan pada malam itu malamnya sangat tenang, aman, sejuk, dan menyamankan, nyaman. Itu adalah tanda-tanda dari Lailatul Qadar. Dan ulama telah memberikan tanda di malam apa saja biasanya Lailatul Qadar itu turun. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar turun itu di 10 hari bulan Ramadan terakhir. 10 terakhir bulan Ramadan. Dan itu masih dikoyitkan sama ulama. Biasanya jatuh pada tanggal-tanggal
21, kalau tidak 21, 23, kalau tidak 23, 25, kalau tidak 25, 27. Biasanya jatuh pada tanggal-tanggal itu. Ada memang salah satu sahabat ulama yang menemukan Lailatul Qadar itu biasanya tanggal 27. Itu memang ada. Bahkan salah satu ulama menemukan Lailatul Qadar itu 2 kali dalam seumur hidup pada tanggal 27 bulan Ramadan. Maka mari ikhwani fillah, seluruh umat muslim, agar kita memperbaiki ibadah kita, semakin semangat dalam beribadah, niatkan semuanya lillah, niatkan semuanya mengikuti sunnatul rasul, agar ibadah kita dibalas dengan hal yang setimpal dengan apa yang telah kita lakukan. Semoga kita masuk bagian orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Toh ibadah ketika itu lebih baik daripada 1000 tahun, 1000 bulan, dan 1 jam melaksanakan ibadah ketika malam Lailatul Qadar itu lebih Allah cintai daripada puasa 1 tahun. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan kali ini, kalau tidak bulan Ramadan selanjutnya. Terima kasih, syukron, wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.